Selamat pagi adik-adik. Oke, untuk hari ini balik lagi sama Koko Adrian di sini. Ayo kita semua memuji Tuhan sama-sama, memuliakan Tuhan sama-sama, mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Oke, ayo untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ayo kita berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup mata, ikutin Koko Adrian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berkatilah dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, ayo adik-adik boleh bangkit berdiri, boleh sambil lompat-lompat ya, kita memuji Tuhan sama-sama. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ulang dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ulang lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Ayo sekarang kita masih makin semangat lagi. Boleh sambil bangkit berdiri. Ayo kita lanjutin memuji Tuhan sama-sama. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ulang dari awal lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Sekarang ayo kita masuk lebih dalam lagi untuk kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Oke? Tapi sebelumnya ayo kita nyanyi dulu satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ulang dari awalnya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Oke, ayo semua lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkatilah ya Tuhan, agar apapun ya Tuhan yang kami dengarkan bisa kami lakukan ya Tuhan, dan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini itu akan membahas tentang ke-12 murid Yesus adik-adik. Oke, ayo ada yang inget gak murid Yesus itu ada siapa aja? Ya, kita sebutin dulu ya satu-satu ya. Pertama, Simon Petrus. 2, Andreas. 3, Yakobus. 4, Yohanes. 5, Filipus. 6, Thomas. 7, Yakobus lagi, tapi Yakobus anak Alfeus. Terus 8, Tadeus. Simon orang Zelot nomor 9. Nomor 10 ada Matius si pemungut cukai. Nomor 11 Bartolomeus. Dan yang ke-12 adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ada yang ingat? Boleh diulangi tadi 12 ada siapa aja? Yuk. Ya, boleh di pause dulu tuh sambil diingat-ingat ya. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu sudah melakukan banyak hal adik-adik selama di dunia ini. Ayo, ada yang ingat gak Tuhan Yesus tuh kalau kemana-mana tuh ngapain aja? Ya, ada yang menyembuhkan orang sakit ya kan, merubah air jadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh bisa jalan lagi ya kan, orang yang nggak bisa dengar yang tuli bisa mendengar lagi, orang yang buta bisa melihat, yang kusta disembuhkan gitu kan. Tapi Tuhan itu selalu ngomong sama murid-muridnya, aduh kalian tuh jangan takut lah, kalian tuh kan aku tuh nggak selamanya di dunia gitu, nanti tuh kalian tuh juga akan punya kekuatan yang sama, kalian tuh juga akan bisa melakukan hal-hal besar, kalian bisa berkhotbah juga, kamu bisa bercerita ke masyarakat, ke orang-orang ya kan, menceritakan oh Tuhan itu tuh baik banget gitu, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh bisa melakukan perkara-perkara yang nggak mungkin jadi mungkin ya kan. Nah suatu saat Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya, dah ayo kalian pergi semua nyebar gitu ke
kampung-kampung di dekat sini, di desa-desa gitu. Bener adik-adik, masing-masing 1 orang 2 orang, misah-misah semua ya kan. Terus mulai orang yang nggak bisa ngomong bisa jadi ngomong, orang yang buta jadi bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, sambil mereka tuh berkhotbah adik-adik, saya murid-muridnya Tuhan Yesus ini sambil berkhotbah mereka melakukan mukjizat ya kan. Mereka tuh dari yang awalnya nggak percaya ya kan, kayak apa bisa sih aku kayak gitu, apa bisa sih aku maksudnya melakukan hal-hal kayak gini, padahal mereka tuh sudah hidup dekat kumpul sama Tuhan Yesus lama gitu kan, sudah temenan lama gitu. Tapi tuh mereka tuh kayak nggak yakin dengan diri mereka sendiri gitu, apa bisa ya gitu. Tapi setelah mereka disuruh sama Tuhan Yesus itu, mereka pergi, mereka jalan, mereka misah ya kan, satu sama yang lainnya. Ternyata mereka tuh bisa gitu melakukan semua hal-hal yang besar itu. Waktu mereka balik, mereka seneng, mereka ngomong sama Tuhan Yesus, waduh Tuhan, terima kasih ya, ternyata aku tuh nyebar ya kan, terus aku tuh dari yang mungkin nggak bisa ngomong ya kan, ngomongku tuh patah-patah ya kan, aku tuh orang yang nggak pandai berpidato, nggak pandai khotbah, tapi aku kok bisa ya, tiba-tiba kok bisa ya gitu. Terus ada ini Tuhan, ada orang yang lumpuh datang ke aku Tuhan, terus ku doakan sembuh Tuhan. Terus ada orang buta juga Tuhan datang ke aku, terus aku doakan sembuh. Ada orang yang sakit kusta, ku doakan sembuh gitu. Kok bisa ya Tuhan ya, padahal kan maksudnya aku tuh orang biasa, nggak kayak kamu kan itu Mesias gitu kan, kamu tuh Tuhan yang datang ke dunia gitu. Tuhan ngomong, ya karena kan aku kan nggak selamanya di sini gitu, ya nanti kamu tuh akan menggantikan aku di dunia ini. Kamu harus menyebarkan berita baik, menyebarkan iman kita, kepercayaan sama Tuhan Yesus untuk orang-orang dunia ini. Ya kamu pasti akan punya kemampuan kayak gitu. Nah, karena itu Tuhan itu menyebut peristiwa ini tuh mengutus atau menyuruh murid-muridnya, menyuruh teman-temannya untuk bisa melakukan hal-hal yang besar gitu. Ayo adik-adik di sini, mungkin kan murid-murid Tuhan Yesus tuh sekarang tuh udah nggak ada, karena itu kan sudah ribuan tahun yang lalu gitu. Makanya sekarang kan jarang gitu kan kalian melihat orang yang benar-benar doakan sembuh gitu. Tapi ada loh yang diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus di dunia. Ayo contohnya siapa? Ada yang bisa nebak nggak? Ya, pertama tuh guru kalian. Guru tuh ngajarin kalian yang baik supaya kalian tuh jadi pinter, kalian jadi rajin. Itu tuh murid Tuhan Yesus di dunia ini. Terus yang kedua, guru sekolah minggu kalian kayak Koko ya kan. Itu tuh ngajarin kalian supaya makin ngerti soal Alkitab ya kan. Kalian tuh mungkin kan belum rutin baca Alkitab. Nah, dari sini diajarkan biar kalian tuh ngerti firman Tuhan tuh isinya apa, terus apa yang harus dilakukan supaya kita makin baik. Terus cerita-cerita Tuhan yang di Alkitab tuh apa aja gitu. Nah, kita tuh untuk mengabarkan itu gitu. Terus murid-murid Tuhan Yesus yang di dunia lagi apa? Ayo, perawat, dokter, suster. Nah, itu juga murid-muridnya Tuhan Yesus, karena mereka tuh diajari, mereka tuh diajarkan untuk menyembuhkan orang sakit. Mungkin nggak pakai kekuatan yang luar biasa gitu kan, tapi mereka tuh diajari pakai obat ya kan, pakai cara-cara pengobatan kayak diinfus gitu kan, harus belajar. Nah, itu tuh juga contoh-contoh murid-murid Tuhan Yesus di dunia gitu. Ayo sekarang setelah kalian dengar semua cerita ini, kira-kira kalian mau nggak jadi
murid-murid yang diutus Tuhan di dunia ini. Pak pendeta kalian itu juga murid-murid yang diutus Tuhan. Jadi contohnya nih ada 4 nih, ada guru sekolah minggu, ada pendeta kalian ya kan, ada dokter, perawat ya kan. Itu contoh-contohnya. Nggak perlu jadi yang kayak gitu juga bisa. Kalian bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau kalian tuh berbuat baik sama teman kalian, itu juga jadi muridnya Tuhan Yesus di dunia. Jadi teman kalian nih misal nakal ya kan, mukul kalian plak gitu kan, terus kalian nggak apa-apa, aku mengampuni ya kan. Nah itu kayak gitu tuh, kalian tuh berarti sudah menunjukkan kasihnya Tuhan Yesus buat teman kalian. Nanti teman kalian kan mikir, wah sudah aku pukul kok nggak bales ya gitu, kenapa ya gitu. Nanti mereka kan mikir, oh karena misal kamu tuh Kristen, oh iya ternyata dia tuh kenal Tuhan Yesus, makanya dia jadi baik, jadi semakin serupa dengan Tuhan. Nah, pendeta kalian juga gitu kan, pendeta kalian sudah dikasih ilmu, terus kalian diajarin gitu kan, si pendeta itu untuk ngajarin masyarakat untuk berbuat lebih baik lagi, makin mengerti Tuhan ya kan. Nah jadi dari semua cerita ini nih, pengen nggak jadi utusannya Tuhan di dunia ini? Nah kalau kalian mau, ya kalian harus satu, harus bergantung sama Tuhan. Nggak bisa kalian seenak-enak sendiri, nggak bisa. Yang kedua, ya harus rajin belajar, karena semua itu ada ilmunya ya kan. Nah itu, nah, untuk kalian semua yang mau boleh. Oke, untuk ayat pada hari ini itu diambil dari Lukas 19 ayat 10. Oke, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, kita ulang sekali lagi. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang. Oke, sekarang lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau hari ini sudah mengajarkan bahwa menjadi murid-Mu itu nggak gampang ya Tuhan di dunia ini. Tapi kami ya Tuhan pengen ya Tuhan untuk bisa menjadi murid-murid-Mu di dunia ini. Jadi kami bisa mengabarkan Injil-Mu, bisa berbuat baik sama sesama ya Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit juga ya Tuhan. Nah sekarang Tuhan, berkati kami dalam seluruh aktivitas kami ya Tuhan yang akan kami lakukan. Kau juga berkati semua orang tua ya Tuhan yang sedang mendampingi anaknya untuk sekolah minggu pada hari ini, dan biarlah seluruh aktivitasnya bisa berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga. Sekarang kami sudah selesai, Kau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Ayo sekarang jangan lupa untuk terus jadi muridnya Tuhan Yesus di dunia, dan jangan lupa untuk datang lagi nonton sekolah minggu GA Kelapa Gading minggu depan. Kalau mau datang offline juga bisa. Oke, see you, bye bye.